Undang-Undang Kami lembut. tentang konvensi Itu pasal ketiga. pidana perdagangan orang dan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang PPKS dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak harus dilakukan perubahan, bukan harus diperbarui dan bukan dirubah aturan-aturan yang mengatur. Mungkin demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Ya, baik. Atur terkait dengan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan mungkin perlu disempurnakan menyesuaikan dengan Undang-Undang 23 suburusan kualitas hidup perempuan berdasar hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kewenangan dan dasar hukum berarti sudah masuk tahap konsultasi insyaallah di Kemendagri. Lalu setelah itu nanti akan kita masukkan ke dalam ini baru tahapan awal, baru kita rencanakan untuk kita masukkan sebagai untuk kerja di tahun 2020 ya. Baik, saya kira dari perlindungan perempuan dan perlindungan. Nah, ini menjadi dasar kami mengajukan usulan rancangan usulan. 6 bulan setelah itu RPJMD yang memuat terkait dengan program kerja kepala daerah yang RPJMD saat ini sudah selesai teknografiknya, tinggal menunggu visi misi. Jadi pada saat nanti visi misi kepala akan menjadi bahan untuk menjadi rancangan awal RPJMD yang diperkirakan akan kami sampaikan ke DPRD itu sekitar bulan Maret. Penetapan kalau bulan Februari dilantik maka Agustus sudah harus ada penetapan RPJMD. Jadi ini ya boleh dibahas kita. Isinya itu juga. Ya. Kalau gitu izin makan dulu. Sebenarnya pertama OSS kewenangan pusat ini ditolak, kita sabut minta penyesalan DPR untuk minta ditolak dengan perizinan kewenangan. Bisa saja kita nanti masukkan dengan insentif diberikan. Ini sebenarnya napas yang kita usulkan kemarin karena ditolak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya, oke. Terkait regulasi, tentu saja regulasi lama ketika undang CK terbit kita belum menindaklanjuti dengan semua proses. Provinsi Riau itu sudah mempunyai perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Namun perda itu tahun nomor 10 juga pemerintah Provinsi Riau dan sudah memiliki perda tentang penanaman modal yang masih merujuk kepada undang-undang nomor. Nah, berdasarkan penjelasan dari Pak Kadis tadi bahwa kita ada 2 perda, yaitu perda tentang pemberian insentif dan perda tentang penanaman modal. Namun di dalam perda penanaman HAM melibatkan pemerintah Provinsi Riau, mereka merekomendasikan bahwa terhadap 2 perda ini dilakukan penggabungan saja, simplifikasi, karena di dalam Pemantauan orang asing. Iya betul Pak. Nah, coba ini kira-kira Bapak yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu, tenaga ahli. Di sini saya dari Komisi 1 pada nomor 8 tahun 2017. Rasa itu saja Pak. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusulkan ini. Ya, pernah dulu diusulkan dan Putra komite pansusnya gitu. ya. Tidak masuk ke materi transibum itu. Jadi ya dengan itu tidak dimasukkan ke materi transibum itu. Tidak ada kewenangan juga di konsep itu. Biro Hukum menyampaikan surat yang kedua. Jadi delaynya sampai 4 bulan waktu itu. Akhirnya suratnya ketemu disimpan di berangkas. Nah, jadi itu jadi masalah gitu. Mana kami setahun. sudah dianggap bisa realisasi Propamperda 2024 untuk menaikkan jumlah Propamperda 2025 karena nggak ada lagi di sini, sudah di sana. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan dan juga Lembaran Negara 5360
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini substansinya nanti memberikan perlindungan secara komprehensif kepada petani, ya khususnya di Provinsi Riau. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 543 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang terakhir tentang Perda Pengelolaan Desa Wisata, ini merupakan implementasi konkret dari rencana ini. Yang pertama tentang baik, mungkin kita lanjut ya untuk pengelolaan dana bergulir dari Komisi 3. Masih ada yang dua lagi ini gimana? Bapak Ibu, itu terlihat bahwa kalau yang namanya kewenangan itu ada namanya desa wisata unggulan, itu memang ada beberapa lebih besar agar nanti kalau dia tidak unggulan juga ada regulasi atau ada dasar untuk mengembangkan desa-desa wisata. Pemerintahan Provinsi Riau tahun 2021-2035, yaitu dalam pasal 12 ayat 2 huruf B yang menjadi acuan pengembangan pariwisata Provinsi Riau ke depannya. Perda, Ya, perdanya. artinya kita menyusun perda, kita tidak bisa mengambil kewenangan yang membuat kewenangan yang tidak ada peraturan lebih diatur oleh perda untuk menjadi dasar membuat perda yang sama, perda yang baru gitu. Sementara pergub sudah ada. Jendela PA ya untuk pasal 197 Undang-Undang PT 23/2021. Yang solo. Sudah dipelajari aja intinya. Apakah judulnya pemulihan atau perlindungan? Di Sumut bisa satu pergub. Di Sumut di Sumatera Utara itu pergub. Di Jabar sudah disiap. Ya, ada. Baru itu belum. Jadi, ini dasar-dasar hukumnya yang jelas yang kuat ini. Ya. Kewenangannya juga. Yang dua ini dilihat lagi lah. Pemerintah ya, kita sarankan ke pergubnya karena pergub juga sudah belum disusun. Nah, jadi kita masukkan di situ nanti pergub pengelolaan desa wisata. Ya, kalau yang dua dari perlindungan dan pemberdayaan petani, perlindungan dan ekosistem makhluk, atau dasar hukumnya lagi yang lebih kuat. Hukum dan mungkin judul bisa berubah. Dasar hukum. Ya, oke, terima kasih Pak Ketua dan semuanya. Mungkin ini akan kami komunikasikan dan kami koordinasikan kembali di Komisi 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dan kemudian dari beberapa dinas yang kita panggil pun mereka tidak ada pola yang baku terhadap pengelolaan dana bergulir. Nah, sehingga kita mencoba untuk mencari referensinya bagaimana ini bisa diatur dalam peraturan daerah atau kemudian ada di Jawa Barat, tetapi ada terakhir itu kita baca referensi bahwa Kemenko Polhukam itu mengarahkan untuk pembentukan BLUT dalam pengelolaan dana bergulir. Nah, kemarin kita sempat diskusi juga dengan Biro Ekonomi yang merupakan leading sektor dari BLUT. Mereka menyampaikan bahwa di Diskop UKM itu belum ada UPT. Jadi ini mungkin akan menjadi pekerjaan. Jadi saya bilang bukan karena kita bikin perda harus ada UPT dulu atau ada BLUT dulu, kita bikin regulasinya dulu, baru mereka diarahkan untuk membuat UPT. Disuruh pending, Ya. terbatas karena anggaran terbatas. Anggaran kemarin ya. Ya. Ada info dari Komisi 3, Abdul? Belum juga ditambah sini. Bahas. Ya. Sebenarnya izin Pak. Dan istirahat dilanjutkan besok. Melanjutkan pembicaraan di Komisi 3 belum membahas tentang ini karena belum sempat gitu ya, membahas di komisi.
karena juga diingatkan, saya lupa Mbak Wandi juga mungkin karena kesibukan dengan OPD semua kita belum fokus membahas ini, sehingga saya secara teknis belum mempelajari, tapi tinggal dicari badan hukumnya, sumber hukumnya, dan segera kalau bisa ini diperkuat. Keberadaan kami di komisi dan kita semua di DPD tentu ada kemanfaatan bagi masyarakat kecil khususnya. Karena itu kami di Komisi 3 meskipun secara mendalam belum membahas ini, berharap ini bisa diteruskan menjadi gagah. Dan terakhir masukan Pak, saya juga belum paham sekali, kecuali di DPRD Kabupaten kemarin memang bagian dari Bapenda ada usulan itu tentang Ranperda, tapi dari mana usulannya ini belum ada. Ini masukan dari akademisi lah di kampus. Di antaranya itu Ranperda tentang ada di Banten, tidak salah itu rumah ibadah di fasilitas umum seperti di mall, di mana itu harus ada perbaikan. Kadang-kadang musola di mall itu lah terpencil, kecil itu, dan itu di banyak tempat-tempat fasilitas umum, rumah ibadah yang layak. Dan itu ada di Jawa. Saya bawa ini untuk berikutnya nanti ya. Kemudian yang tadi Pak Abdullah, saya kira untuk proses ini bisa saja masuk melalui ya masukan-masukan yang dari kita juga boleh. Ya kan, secara pribadi mungkin katakan ya ada masukan dari LSM misalnya dan sebagainya, nah, itu bisa ya. Saya kira bisa itu. Jadi ya, namun sepertinya waktunya ini yang mepet sekali ini. Waktu dekat ini kita harus konsultasikan ke Kemendagri secepatnya, karena minggu depan sebelum ketok palu kita ini harus sudah ada rekomendasi dari Bapenda untuk dibacakan di paripurna, kan seperti itu. Nah, jadi makanya waktu minggu depannya, minggu depannya ini sudah 27 udah libur kita kan. Kalau prolegnya bisa perubahan ya Pak? Penambahan perubahan enggak? Perubahan proleg dari 25? Sepertinya ya, yang khusus ada perintah dari delegasi yang mandatori itu mungkin tidak biasa. ya, kalau mandatori itu mungkin bisa kejadian luar biasa. Kalau ada mandatori kita nyisip bisa ya, kalau mandatori nyisip karena waktunya mendesak. Baik, kita lanjut ini Komisi 4 pengelolaan air limbah domestik regional. Akan tenaga ahli di DPRD Provinsi Riau, izin kami mewakili dari Komisi 4. Kami tetap dengan usulan insya Allah tenaga ahli untuk Komisi 4 yang akan kedepannya ya, yang siap mengawal selesai usulan daripada Komisi 4 tentang pengelolaan air limbah domestik regional. Ya, karena tahun lalu sudah masuk ke Properda, izin mungkin apakah perlu kami sampaikan lagi dasar hukumnya Ketua, karena tahun lalu sudah masuk ke Properda. Ya. Kalau memang kami sampaikan, izin sampaikan secara ringkas. Siap. Dasar hukumnya kait pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang air limbah, di mana kewenangan provinsi di lampiran itu adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. Nah, di situ langsung di kewenangan yang ada di Undang-Undang 23 2014. Kemudian ada undang-undang pendukungnya seperti Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta nanti aturan-aturan teknis yang mengatur tentang pengelolaan air limbah. Informasi publik. Jadi baru rekomendasi lembaga. Nah, ini yang banyak-banyak ini harus kita masukkan nih ke bahan susun. Tanah ulayat dan pemanfaatannya masih rekomendasi ya. Ya. Nah, kemudian kantor dan kumulatif. Nah, ini bertanggung jawab pelaksanaan APD 2004. Oke. Perubahan APD. Oke. Dan APD 2020.
Nah, jadi ini kira-kira Alhamdulillah ya, yang akan kita coba konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri dalam waktu yang cepat-cepatnya. Izin Ketua. Ya. Tatip tak perlu dimasukkan Ketua. Tatip ya. Iya Ketua. Izin baru ingat nih Ketua. 2025. Ya, ya. Rabu libur 8 sudah 30 itu mungkin sudah pengesahan kita tanggal 30 mungkin. Jadi artinya memang waktu kita tinggal Senin sampai Selasa itu aja untuk Kementerian Dalam Negeri untuk membawa ini. Nah, sementara ini untuk kita ketahui Pak Rizal, Pak Abdullah, kemarin kita diskusi dengan Ketua, ada edaran dari Ketua kan, bahwasanya sampai tanggal 28 tidak boleh ada yang keluar karena proses dibakar, pembahasan dibakar. Nah, akhirnya diambil solusi sama Ketua Pak Kadesmanto bahwasanya yang bakar tetap bertugas dibakar, sementara yang untuk konsultasi yang ada di anggota Perda yang tidak dibakar. Jadi yang seperti itu. Hari Minggu Berangkatnya rutin Minggu, Senin, Selasa. Kamis, Jumat, Sabtu ini mungkin hari ini administrasinya mungkin belum tinggal semuanya. kalau ini waktu Ya kalau Senin mungkin masih bisa, ya kan? Senin masih bisa itu kan 20. Duitnya ada tapi tidak mampu melaksanakan pengelolaan itu karena SDM. Nah, itu sekedar masukan. Kemudian ini kan kalau kita rekap usulan dan ada kalau nggak salah bagian hukum mungkin ngasih masukan APBD perubahan 2025 dimungkinkan di bulan Maret 2025 ya.